Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kali ini adalah untuk pertemuan ke-7 kita. Ada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan materi penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja di suatu daerah yaitu pada dasarnya mengikuti pola fungsi penawaran dari suatu keluarga. Yang kedua adalah fungsi penawaran merupakan fungsi dari tingkat upah. Yang ketiga, fungsi penawaran mempunyai titik belok dan tingkat upah kritis. Permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah. Yang pertama adalah permintaan akan tenaga kerja merupakan fungsi dari upah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Yang ketiga, tiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, jenis usaha, teknologi, dan manajemen. Yang keempat adalah permintaan akan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan merupakan jumlah permintaan dari tiap-tiap perusahaan yang ada. Permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah perpotongan antara kurva penawaran permintaan disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan pada permintaan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan tingkat upah yang berlaku. Ada di sini latihan soal, itu untuk fungsi penawaran permintaan tenaga kerja tak terdidik di suatu kota dengan rumus LS sama dengan 1/2W pangkat 2 dikurang 35 LD sama dengan kurang W tambah 25, di mana W adalah tingkat upah per hari, W, LS, dan LD dalam ribuan. Yang pertama adalah gambarkan grafik dari kedua fungsi tersebut. Yang kedua, hitung tingkat upah dan jumlah tenaga tak terdidik yang ditempatkan pada keadaan equilibrium. Yang ketiga, hitung besarnya elastisitas penawaran permintaan di sekitar equilibrium tersebut. Yang keempat, bila tingkat upah naik 6% dari upah equilibrium, hitunglah ALS baru, B, LD baru, dan C jumlah pengangguran. Yang kelima, jika upah minimum regional menjadi 11.000 per hari, berarti hitung LS dan LD dan penganggurannya. Pasar kerja intern dan ekstern, yaitu yang kedua. Yang pertama adalah internal labor market, yaitu pengisian lowongan dari dalam perusahaan. Yang kedua, external labor market, yaitu pengisian lowongan dari luar perusahaan. Pasar kerja utama dan biasa. Yang ini bisa kita lanjut untuk pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester kita. Jika ada yang ditanyakan, boleh kita diskusikan bersama ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.